Kalau kita bisa bangun pagi hari ini, apa itu bukan kasih-Nya Tuhan? Berapa banyak orang nggak bisa bangun lagi? Kita bangun masih bisa melihat matahari, ya toh? Ini kan kasih Tuhan. Bumi berputar, nggak pernah berhenti ya, mengelilingi matahari, berputar pada porosnya. Bulan berputar mengelilingi bumi. Matahari berputar mengelilingi pusat galaksi. Galaksi juga berputar mengelilingi, nggak tahu apa sudah. Kalau sudah pelajari astronomi sudah tahu. Begitu teratur semuanya. Jadi memang betul itu. Saya ingat satu lagu kuno berkata, kalau bukan kasih, dunia ini cuma mimpi, dunia ini cuma cerita. Makanya Paulus berkata, segala sesuatu kalau tidak dengan kasih, semuanya itu sia-sia. Kasih itu begitu luar biasanya. Kasih itu yang menopang kita sehingga kita ada sampai saat ini. Sekarang kita mau bertanya, dari mana kasih itu? Coba kita baca satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi segala bentuk kasih itu asalnya dari Allah, bukan dari iblis. Iblis gak punya kasih sama sekali. Semua bentuk kasih. Jadi kalau saudara melihat seorang ayah, seorang ibu, dia bisa berkorban untuk anaknya mengasihi, seorang pemuda mengasihi pemudi mengasihi pemuda. Kasih dari saudara-saudara, semua itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab Allah itu kasih. God is love. Dasar daripada Allah itu, zatnya, substansinya Allah itu kasih. Kita bersyukur bukan? Bahwa Allah itu kasih. Saudara, bagaimana kasih itu ditunjukkan oleh Allah dari keberadaannya sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketritunggalan Allah ini, dari kekal sampai kekal, mereka itu menyatu dalam kasih. Makanya saya katakan bahwa doktrin Tritunggal itu adalah doktrin yang paling sehat, yang paling pas, dan yang paling tepat, yang paling benar untuk menyatakan keberadaan Allah. Sebenarnya doktrin ini paling banyak diserang. Masa Allahnya orang Kristen itu kok 3 ya? Mungkin sudah pernah mendengar. Sebenarnya tidak perlu goyah, nggak perlu minder. Justru inilah bukti kalau Allah itu kasih. Karena kasih itu perlu objek. Kalau tidak ada objek, bukan kasih. Bagaimana kita tahu kalau seseorang itu punya kasih, kalau dia tidak mengasihi sesuatu, ya toh? Makanya Allah Tritunggal itu, ini menunjukkan kasih itu. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dalam bahasa Inggris, in the bosom of the Father. Bosom itu bukan pangkuan. Kalau pangkuan kita lihat orang mangku anak ya toh. Bosom itu adalah pelukan dada Bapa. Yesus itu keluar dari Bapa, diutus oleh Bapa. Tadinya dia menyatu dengan Bapa dalam kasih. Sebab itu kita sekarang bisa ngomong Allah itu kasih. Ditunjukkan kasihnya. Tapi saking dia cintanya kepada manusia ya. Saking cintanya kepada kita. Dia sampai merelakan anaknya yang dia peluk ini. Pergi nak, selamatkan manusia. Tapi kamu harus mati dalam penderitaan. Yes, Father. Yesus cuma gitu aja. Sama papanya dia tidak pernah bilang no. Yes. Di Taman Getsemani dia berdoa. Kalau masih boleh Bapak, lalukan cawan ini. Cawan dari diriku. Jadi Yesus itu seperti kalau saudara makan, minum, dikasih cawan. Minum nak. Ya sekarang di Indonesia orang enggak terlalu tradisi begini enggak. Kalau di Taiwan, kalau saudara makan bersama diundang oleh orang-orang penting, saudara pasti dicingciu, diangkat ciu. Saudara harus balas itu. Thank you. 谢谢. 敬你健康. 谢谢. Minum. Harus. Kira-kira gitu. Yesus diberi cawan oleh Bapa. Ini cawan murka Allah. Cawan yang akan ditumpahkan di air sama nanti. Ada 7 cawan murka. Tapi Yesus disuruh ngicipi dulu. Minum anakku. Bapak kalau boleh aku enggak mau. Tapi bukan kehendakku,
melainkan kehendak-Mu. Minum. Mengapa? Karena kasih. Makanya kita yang percaya, kita nggak perlu mencicipi cawan murka di akhir zaman. Karena Yesus sudah mencicipi cawan murka itu bagi kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara, betapa luar biasanya kasih Yesus, kasih Bapa. Bapa mengasihi kita. Yohanes 3:16. Sebab itu ia mengutus anaknya yang tunggal. Anak juga mengasihi kita. Sebab itu dia menyerahkan dirinya. 1 Yohanes 3:16. Jadi tidak kebetulan ya. Walaupun pasal dan ayat itu kan yang ngasih itu kan manusia. Kalau aslinya nggak ada itu pasal ayat. Tapi itu Roh Kudus juga campur tangan kan. Bayangkan, Yohanes 3:16 bicara tentang Bapa mengasihi kita sehingga mengutus anaknya. 1 Yohanes 3:16 berbicara Yesus yang mengasihi kita sehingga dia menyerahkan nyawanya. Dengan lain kata, Bapa maupun anak itu sangat mengasihi kita. Amin, saudara. Haleluya. So itu mari kita sekarang merenung tentang kekuatan kasih. Saya bacakan Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayat 7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Jadi di sini kita melihat bagaimana kekuatan dari cinta itu, saudara. Cinta itu mempunyai power yang luar biasa. Power inilah yang mendorong Allah untuk menyelamatkan manusia. Kalau bukan karena cinta, saudara, buat apa datang menyelamatkan manusia? Ciptakan saja makhluk lain yang lebih dengar-dengaran daripada manusia, ya toh? Bisa toh? Bisa, kenapa enggak bisa? Zaman Nuh aja semua manusia dibinasakan, tinggal 8 orang. Tapi karena Allah itu mengasihi. Mungkin Allah itu teringat bagaimana waktu dia bercanda dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mungkin ya, saudara. Kadang-kadang ini kita imajinasi ini kan, walaupun agak melayang-melayang dikit ya. Kenapa kok Allah itu begitu mengasihi Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, kok masih diupayakan untuk diselamatkan? Mungkin Allah itu teringat, aduh betapa indahnya waktu kebersamaan bersama Adam dan Hawa. Jadi kita melihat di sini betapa luar biasanya cinta itu. Saya mau tunjukkan satu slide kepada saudara. Ini adalah gempa di Turki ya, salah satu fotonya. Ketika regu penyelamat menyelamatkan, mencari korban-korban yang mungkin masih hidup, yang tertimbun di antara reruntuhan. Saya sempat lihat itu, ada seorang bapak mengetokkan batu sambil berteriak. Yang diteriak itu mungkin istrinya atau anaknya, saya tidak ngerti mungkin ya. Dengar nggak? Dia mungkin berharap ada suara, apa? Senang, ada kehidupan. Jadi ketika regu penyelamat menyelamatkan, di antara reruntuhan itu dia menyelamatkan ada sosok mayat yang tertimbun reruntuhan. Dan ketika mayat itu dengan segala cara ya, kan tidak gampang. Timbunan besi, beton, dikeluarkan, kaget mereka. Kenapa? Karena di bawah tubuh itu ada bayi kecil, ada anak kecil yang masih hidup. Rupanya ini ayah yang sempat memeluk anaknya ketika bangunan itu roboh. Dia sempat peluk anaknya. Si ayah ini mati, tapi anak itu selamat. The power of love. Jadi kalau kita hidup dalam kasih, saudara, segalanya akan berubah. Gak ada yang namanya jemaat dengan jemaat bertengkar, hanya masalah sepele. Yang namanya saudara-saudara bertengkar, hanya gara-gara warisan yang gak banyak. Gak ada, saudara. Semuanya akan hidup dalam sesuatu yang sangat indah. Saya akan tunjukkan beberapa ayat dari Alkitab yang saya anggap ayat-ayat yang luar biasa berkaitan dengan kasih. Saya anggap ini ayat-ayat yang luar biasa yang tidak ada duanya. Kalau saudara tidak setuju tidak apa-apa, tapi ini menurut saya ya. Yang pertama, Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Waduh, luar biasa. Doa Musa kepada Allah setelah bangsa Israel jatuh dalam penyembahan anak lembu emas. Musa ya marah, saudara. Musa sangat kecewa, dia sangat sakit hati. Tapi ketika dia mendengar Allah berkata, Musa, minggir, aku akan musnahkan semua mereka ini. Kamu nanti keturunanmu akan buat bangsa yang baru. Nah, jadi Allah bisa bukan? Ini keturunan Abraham, Musa juga keturunan Abraham. Tapi Allah sampai saat berkata, biar aku habiskan mereka nanti dari turunanmu.
aku akan bikin bangsa yang baru. Musa segera dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni mereka. Ingat janjimu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan binasakan mereka Tuhan. Lebih baik engkau hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Ini hati yang bagaimana? Hati yang bagaimana bisa berdoa seperti itu? Kalau bukan kasih yang begitu luar biasa menguasai Musa. Kalau dia egois, dia juga sakit kecewa, dikecewakan oleh Harun dan oleh bangsa itu. Tapi dia masih mengasihi mereka. Makanya Musa berkata, engkau ini kayak jadikan aku babysitter Tuhan. Aku gak sanggup. Hati seorang pemimpin yang luar biasa. Saya pikir Musa ini enggak main-main, saudara. Dia enggak mencoba-coba. Dia enggak cari muka di hadapan Tuhan. Tidak, dia benar-benar serius dengan doanya. Dia berkata, kalau Tuhan tidak mengampuni mereka, lebih baik aku yang enggak masuk surga Tuhan. Untung Tuhan enggak dengar doa Musa. Tapi yang no way. Enggak bisa seperti itu. Tapi saya rasa doa Musa ini cukup menggetarkan hati. Melunakkan hati Allah. Makanya saya katakan ini doa yang luar biasa. Yang gak ada duanya. Musa pasang badan untuk keselamatan bangsanya. The power of love. Yang kedua, ya kasih antara Daud dan Yonatan. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul. Lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, janganlah takut. Sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Kalau saudara membaca gini aja mungkin saudara tidak merasa apa-apa. Tapi coba saudara bayangkan. Ini yang ngomong adalah Yonatan. Yang digadang-gadang untuk menggantikan Saul. Jadi tahta itu milik Yonatan. Tetapi Yonatan saking mereka itu begitu mengasihi. Dan Yonatan juga tahu akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Maka dia dengan rela hati, dia datang kepada Daud. Dia menguatkan Daud dan dia berkata, besok kamu yang jadi raja. Aku jadi wakilmu. Coba saudara pikir. Kita pikir secara logis saja. Harusnya Yonatan ini iri kepada Daud. Kan? Dia merasa terancam. Kan? Kalau bisa Daud mati. Karena ini nanti yang akan mengancam kedudukanku. Tapi sebaliknya. Justru Yonatan menguatkan Daud. Yonatan menopang Daud. Bahkan Yonatan pasang badan. Sampai dia hampir mati dibunuh oleh ayahnya sendiri. Demi Daud, melindungi Daud. Jarang kasih kayak gini, jarang. Kalau zaman sekarang persaingan mana-mana. Kalau bisa kamu tak ide aku sing naik. Kok kayak begini saudara? Yang monggo silakan sungguh-sungguh dengan tulus hati. Kalau bisa kayak orang panjat pohon pinang itu ya. Melorot, celananya melorot gak apa-apa. Biar aku yang naik. Nanti dia dipelorot orang lain. Tapi ini luar biasa saudara. Makanya ketika Daud dengar Yonatan sudah mati, dia benar-benar sedih menangis. Dia berkata dalam lagunya yang dia gubah, dia bilang, cintamu lebih manis dari cinta seorang wanita. Tapi ini bukan homo loh ya. Ini benar-benar Daud menggambarkan betapa kasihnya dengan Yonatan itu begitu luar biasa. Satu ayat lagi. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus 11, di situ Paulus menguraikan penderitaannya. Dan saya tadi coba hitung, minimal ada 30 penderitaan yang ditulis oleh Paulus. Itu baru sebagian dari penderitaannya dalam melayani Tuhan. Ia pernah disiksa berapa kali, dirajam, ia pernah kena banjir, kena karam kapal, macam-macam sudah. Nah pertanyaannya muncul, why? Kenapa kok belani? Ya toh? Kenapa? Apa Paulus ini kurang kerjaan? Kok Paulus sampai berkorban sedemikian rupa? Jawabannya di ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai aku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for the love of Christ compels us. Kasih Kristus itu yang memaksa aku untuk menginjil, untuk pergi, untuk berjerih lelah, untuk menderita bagi Injil. Christ's love has moved me to such extremes. Karena kasih Kristus telah mendorong aku, menggerakkan aku untuk berbuat sedemikian ekstrim. Dalam bahasa Mandarin, yen lai citu te ai cili woman. Ternyata yang mendorong kami itu adalah kasih Kristus. Haleluya. Kita melayani Tuhan harus melayani dengan kasih. Kalau tidak kita akan terpaksa, kita akan capek, kita akan menyerah, kita akan bersungut-sungut, kita akan bisa timbul kepahitan dan sebagainya.
Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan kasih, ternyata yang mendorong aku adalah kasih Kristus. Yang begitu besar itu. Itu yang membuat aku tetap maju walaupun dalam penderitaan. Ternyata kasih Kristus yang membuat aku tetap bisa bertahan dalam pernikahan yang begitu sulit ini. Ternyata kasih Kristus yang membuat aku bisa merawat orang tuaku meskipun kadang megel. Ya, merawat orang tua itu tidak gampang. Haleluya. Ternyata kasih Kristus yang membuat aku bisa bertahan dalam pelayanan. Walaupun itu tidak mudah. Mari saudara, kita mau mengerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Saya akhiri dengan sebuah doa dari Rasul Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.